Shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum masuk khotbah mungkin saya perkenalan nama saya Fendri Edward Takio. Saya dari Rote dan saya alumni Universitas Kristen Arta-Wacana Fakultas Teologi yang baru ini sudah 2 bulan lalu. Dan saya diundang ke sini oleh Pendeta Enci untuk memimpin kebaktian saat ini. Pak Mama dan saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini yang telah disiapkan oleh Majelis Sinode adalah menyaksikan Yesus sebagai sumber hidup. Menyaksikan Yesus sebagai sumber hidup. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini dan pencarian makna hidup, kita sering bertanya-tanya tentang sumber sejati dan kehidupan. Banyak orang mencari kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal duniawi seperti popularitas, kekayaan, ataupun kekuasaan. Namun apakah semua itu membawa kita pada hidup yang sejati? Mari kita pikirkan bersama. Setiap hari kita melihat banyak orang yang memiliki kekayaan melimpah, tetapi mereka tetap merasa kosong dan tidak bahagia. Ada juga orang yang terkenal dan dihormati oleh banyak orang, namun mereka merasa kesepian dan tidak puas. Bahkan mereka yang memiliki kekuasaan besar seringkali tidak merasakan kedamaian dan kepuasan dalam hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa hal-hal duniawi tidak bisa memberikan hidup yang sejati dan kekal. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar materi dan prestasi. Kita membutuhkan sumber kehidupan yang sejati, sumber kehidupan yang abadi dan kekal, yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan kepuasan sejati. Hanya dengan mencari dan menemukan sumber ini, kita bisa merasakan hidup yang penuh makna dan tujuan. Kalau bacaan kita saat ini 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Yohanes memberikan jawaban yang jelas dan tegas yang mengajarkan bahwa sumber kehidupan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk memahami lebih dalam tentang apa yang dimaksud oleh Yohanes dan bagaimana kita dapat menyaksikan Yesus sebagai sumber hidup dalam kehidupan kita. Pak Mama dan saudara-saudari, untuk memahami lebih dalam tentang pesan Yohanes ini, kita penting untuk melihat konteks di mana surat ini ditulis. Surat 1 Yohanes ditulis untuk meneguhkan iman jemaat yang sedang menghadapi ajaran sesat pada saat itu. Dan ajaran sesat saat itu ialah doketisme. Doketisme ini menyangkal bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia secara fisik. Doketisme berpendapat bahwa materi atau daging itu adalah jahat dan tidak mungkin bersatu dengan putra Allah yang ilahi. Jadi bagi mereka materi atau adalah yang jahat itu tidak mungkin bersatu dengan Yesus Kristus sang anak Allah yang ilahi. Bagi kaum doketis, Yesus tidak mungkin benar-benar menjadi manusia karena mereka percaya bahwa segala sesuatu yang ilahi tidak dapat mati, sedangkan yang bersifat daging adalah yang jahat dan dapat mati. Mereka memisahkan penderitaan dari Yesus Kristus. Mereka menganggap bahwa kehidupannya di bumi, termasuk kelahiran sampai dengan kematiannya, hanyalah ilusi. Untuk itu dalam konteks inilah Yohanes yang adalah saksi hidup Yesus, yang melihat bagaimana Yesus menjalani kehidupan sampai dengan kematiannya, dia menulis surat ini untuk memberi kesaksian tentang identitas Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yohanes menekankan dalam
1 Yohanes 5 ayat 6 bahwa Yesus datang dengan air dan darah, yang merujuk pada dua momen penting dalam kehidupan Yesus di bumi, yaitu pembaptisannya dan kematiannya di kayu salib. Air melambangkan pembaptisannya yang berfungsi sebagai penghapusan dosa, dan pembaptisan Yesus pada saat itu oleh Yohanes di Sungai Yordan menandai dimulainya pelayanan publik Yesus. Jadi di Sungai Yordan Yohanes membaptis Yesus, dan saat itu langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati di atasnya, dan terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Bisa kita baca dalam Matius 3 ayat 17. Peristiwa ini menegaskan identitas ilahi Yesus dan misinya di dunia, dan membantah apa yang dikatakan oleh orang baptis tadi. Baptisan air bukanlah hanya ritual, tetapi simbol penting dari pembaruan dan pengampunan dosa yang akan diwujudkan sepenuhnya melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sementara itu, Yesus datang tidak hanya dengan air, tetapi juga dengan darah. Dan darahnya melambangkan pengorbanan dan kematiannya untuk menyelamatkan umat manusia. Di kayu salib, Yesus menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah puncak dari misi penyelamatannya. Kematian Yesus di kayu salib adalah peristiwa penting yang menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama dan menunjukkan kasih Allah yang tidak terbatas kepada manusia. Darah Yesus yang tercurah di Golgota menjadi harga tebusan bagi dosa-dosa kita, membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Ketika kita berdosa, jalan kepada Allah itu sudah tertutup. Tetapi ketika Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, darahnya membuka jalan bagi kita. Dia membuka jalan bagi kita kembali kepada Allah. Dengan demikian, air dan darah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar-benar hidup sebagai manusia dan mati demi keselamatan kita manusia. Selain kesaksian air dan darah, kita juga diberikan kesaksian oleh Roh. Bisa kita baca dalam ayat 6b, dikatakan, "Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran." Roh memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Roh adalah benar, adalah kebenaran, sehingga apa yang disaksikan diberikan kesaksian oleh Roh adalah benar. Dengan demikian, kita memiliki 3 kesaksian di bumi, yaitu air, darah, dan Roh. Ketiganya bersatu dalam memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Pertama, kesaksian ini sangat penting karena memberikan dasar iman yang kuat bagi kita. Roh Kudus berperan aktif dalam hidup kita, memberikan penghiburan, pengajaran, dan mengingatkan kita akan kebenaran tentang Yesus. Melalui Roh Kudus, kita dapat merasakan kehadiran dan kasih Allah yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Pembaptisan dengan air mengingatkan kita akan momen pembaruan dan komitmen kita kepada Allah. Sementara darah Kristus mengingatkan kita akan pengorbanannya yang besar dan kasihnya yang tak teringat. Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain kesaksian dari bumi oleh air, darah, dan Roh, ada juga kesaksian dari surga. Dapat kita baca dalam ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu." Kesaksian di surga adalah kesaksian dari Allah sendiri.
manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Dan manusia dapat menerima kesaksian dari sumber manusia, tetapi kesaksian dari Allah sendiri adalah lebih kuat dan lebih dapat dipercaya. Kesaksian Allah adalah tentang anaknya Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kesaksian di surga oleh Bapa, Firman dan Roh Kudus menunjukkan bahwa Allah Trinitas terlibat dalam karya keselamatan. Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Firman, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang menjadi manusia dan hidup di antara kita manusia, memberikan teladan sempurna dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Roh Kudus yang diutus setelah Yesus naik ke surga tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya dan memberikan kesimpulan dan kekuatan serta membimbing kita dalam kebenaran. Selanjutnya dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12, Yohanes menegaskan bahwa barang siapa percaya kepada Anak Allah, dia memiliki hidup yang kekal. Hidup ini adalah hadiah dari Allah bagi kita, dan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus atau percaya kepada Yesus, kita dapat menerima hidup yang kekal. Sebaliknya bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah, mereka yang menolak kesaksiannya dan menganggapnya sebagai pendusta, mereka tidak memiliki hidup kekal karena mereka tidak memiliki Anak Allah dalam hidup mereka. Artinya, mereka yang menolak percaya kepada Yesus tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Kesaksian di surga maupun di bumi membuktikan bahwa Yesus benar-benar Anak Allah, Juru Selamat manusia dan segenap ciptaan. Kesaksian ini mengajak kita untuk hidup dalam keyakinan dan kepastian bahwa keselamatan kita dijamin oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan Maha Setia. Teman-teman dan saudara sekalian, kita telah menerima kesaksian ini. Kita telah menyaksikan bagaimana kesaksian dari bumi oleh air, darah dan roh, dan dari surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus tentang Yesus Kristus. Kita telah menyaksikan Yesus sebagai sumber hidup, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu saat ini kita dipanggil untuk yang pertama menemukan betapa pentingnya iman dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Kalau Yesus adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal, apa yang harus kita lakukan? Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang disediakan oleh Allah menuju hidup yang kekal. Karena itu kita harus percaya dan beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh. Percaya dan beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ini berarti bahwa iman kita tidak boleh setengah hati atau berubah-ubah. Kita tidak boleh menduakan Yesus atau meninggalkannya demi apapun. Ketika kita melihat kehidupan ini, ada kekayaan yang harus dikejarkan, popularitas dan lain sebagainya. Namun, apakah kita akan meninggalkan Yesus demi hal itu? Menjadi pertanyaan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus memegang teguh iman kita dalam segala situasi. Baik dalam keadaan susah maupun senang, sehat ataupun sakit, kaya atau miskin, Yesus harus selalu menjadi andalan kita. Dalam hidup ini, kita pasti menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, tetapi iman kepada Yesus memberikan kita kekuatan untuk bertahan dan melewati. Iman yang sungguh-sungguh juga berarti kita harus mengandalkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan.
Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus bersandar kepadanya dan mencari pertolongan, bukan mencari pertolongan di luar sana yang justru membawa kita pada hal-hal yang tidak baik. Ketika kita mengalami berkat dan kebahagiaan, kita harus bersyukur kepadanya dan menyadari bahwa semua itu hanya datang daripada Dia. Kita harus hidup setiap hari dengan keyakinan bahwa Yesus menyertai kita dan membimbing kita dalam langkah kita setiap hari. Yohanes menegaskan bahwa siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Dalam ayat yang ke-12. Anak di sini yang dimaksud ialah Yesus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa siapa yang memiliki Yesus berarti dia memiliki hidup yang kekal. Tanpa Yesus, hidup kita kosong tanpa tujuan yang sejati. Oleh karena itu, marilah kita terus mempercayai Yesus dengan sepenuh hati dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya serta mengikutinya dengan setia. Hal yang kedua ialah kita dipanggil tidak saja untuk menerima kesaksian tentang Yesus, tetapi juga memberikan kesaksian tentang Yesus kepada dunia. Kita tidak hanya menerima kesaksian, tapi juga harus memberikan kesaksian. Sebagai penerima hidup yang diberikan oleh Yesus, kita memiliki tanggung jawab untuk membagikan kasih dan kebenarannya kepada orang lain. Kesaksian kita tentang Yesus harus terlihat dari kata dan tindakan kita. Kita perlu menjadikan kasih, kebenaran, dan keadilan sebagai ciri khas hidup dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, kerja, pelayanan, dan masyarakat. Kita harus terus menjadi contoh nyata sebagai anak-anak Tuhan. Selain itu, bersaksi juga berarti kita harus hidup dengan integritas dan kejujuran. Integritas artinya apa yang kita ajarkan, apa yang kita omong, itu kita lakukan. Di dunia yang penuh ketidakjujuran dan ketidakadilan, sikap jujur dan adil kita menjadi saksi nyata dari kebenaran Tuhan. Orang akan melihat perbedaan dalam diri kita dan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang iman yang kita miliki. Tidak hanya melalui perkataan, tapi juga melalui tindakan nyata kita dapat bersaksi tentang Yesus. Misalnya, dengan membantu mereka yang membutuhkan. Ketika kita menemukan orang di jalan atau dimanapun yang membutuhkan, kita bisa menunjukkan kasih Yesus yang nyata dengan membantu mereka. Dengan memberi waktu, tenaga, dan sumber daya kita untuk melayani orang lain, kita menjadi perpanjangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Ketika kita peduli dan memperhatikan sesama kita menunjukkan bahwa kasih Tuhan hidup dalam hidup kita. Bapak dan saudari, berbicara mengenai memberi kesaksian tentang Yesus kepada dunia, saya juga ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan Yesus menolong saya dalam kehidupan saya. Mungkin ketika Bapak Mama dan saudari melihat kondisi fisik saya yang seperti anak-anak, tetapi sudah berusia 22 tahun, pasti menimbulkan pertanyaan, keheranan, atau rasa tidak percaya. Semua orang yang pertama kali bertemu saya dan mengetahui umur saya, mereka juga tidak percaya. Kondisi fisik saya yang seperti ini diakibatkan oleh sebuah kecelakaan. Dulu ketika saya masih sekolah anak-anak TK berusia 5 tahun, saya mengalami kecelakaan yang serius. Saya ditabrak oleh sebuah motor dan ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kecil kemungkinan saya bisa diselamatkan. Namun dengan anugerah Tuhan dan doa dari kedua orang tua saya yang sungguh-sungguh, Tuhan menyelamatkan saya. Meskipun akibat kecelakaan itu saya dilarikan ke rumah sakit dan sering di ronsen dan di scan, sehingga mengakibatkan
sel-sel pertumbuhan saya mati dan saya tidak bisa lagi tumbuh normal seperti anak-anak sebaya saya. Tetapi saya masih diberi kesempatan untuk hidup, belajar, dan menyelesaikan pendidikan, bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Dan saya yakin semua itu hanya karena berkat dan pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa ada saat ini, jadi tidak tanpa Tuhan sekali. Hanya karena Tuhan saya bisa ada sampai saat ini. Saya rasa semua kita yang hadir saat ini juga memiliki cerita atau kesaksian tersendiri tentang bagaimana Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Dan bagi kita bersaksi kepada dunia juga berarti kita harus siap menghadapi tantangan dan penolakan. Ketika kita memberi kesaksian, kita tidak semua orang akan membuka tangan untuk menerima. Anak awalnya kita akan menghadapi kritik, cemokohan atau bahkan penganiayaan. Namun kita harus tetap teguh dalam iman dan terus bersaksi dengan kasih dan kelembutan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga mengalami penolakan dan penderitaan, namun Dia tetap setia dalam misinya. Kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya, tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, tetapi terus bersaksi dengan penuh semangat dan keyakinan. Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang percaya, mari kita tetap teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus yang sumber hidup kita, dan tidak hanya menerima kesaksian tentang Dia, tetapi juga yang senantiasa memberi kesaksian tentang kasih dan pengorbanan. Dan kita tetap terus hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepadanya, sehingga kita dapat memuliakan namanya dalam setiap tingkah laku dan memuliakan dengan segala apa yang kita lakukan. Dengan begitu, kita tidak saja menghidupi iman kita, tetapi juga membantu orang lain menemukan hidup yang sejati dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.